Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin mata pelajaran SBDP kita sudah belajar mengenai apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita belajar mengenai karya seni rupa. Ada karya seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi. Kemudian kita juga belajar contoh-contohnya ya kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai karya seni rupa daerah, yaitu batik. Anak-anak tahu batik? Pernah atau punya pakaian batik? Punya ya? Ya, bagus. Batik itu salah satu karya seni rupa khas dari Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proses pembuatan batik. Ada teknik apa saja dalam membuat batik, kemudian alat dan bahan yang digunakan, kemudian apa saja motif batik, dan makna juga filosofi dari motif-motif batik. Nah, nanti anak-anak juga akan mencoba untuk menggambar motif batik di atas kertas, seperti itu ya. Jadi diharapkan nanti anak-anak bisa aktif mengikuti pembelajaran. Jika ada yang bingung atau kurang jelas, anak-anak bisa tanyakan ke ibu. Angkat tangannya, kemudian tanyakan ke ibu. Seperti itu ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau dengar semangat dari anak-anak terlebih dahulu. Coba, siap? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangatmu. Semangat. 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 Ya, anak-anak, bagus sekali anak-anak sudah semangat sekarang. Itu tandanya anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan anak-anak siapkan alat tulis dan juga buka buku tema 3, subtema 3 pembelajaran kedua. Silakan anak-anak buka, di situ materi SBDP ada di halaman 112. Bisa dibuka terlebih dahulu. Sudah? Silakan. Di halaman 112 itu ada beberapa motif batik. Di situ juga terdapat bacaan-bacaan. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dibaca. Ya, anak-anak sudah selesai membacanya. Waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Ya, tadi anak-anak baca apa saja? Ya, ada beragam motif batik. Kemudian teknik-tekniknya, ya seperti itu ya. Nah, coba sekarang anak-anak sebutkan ada berapa teknik membuat batik. Ada berapa? 3, pinter sekali, ada 3. Apa saja? Coba sebutkan. Ya, teknik tulis, alatnya apa? Ya, menggunakan canting. Kalau teknik apalagi selain tulis? Teknik cap, pinter. Seperti apa? Ya, menggunakan stempel yang bermotif atau bercorak batik ya. Kemudian satu lagi teknik apa? Teknik apa ya? Satu lagi? Ya, betul sekali, pinter. Teknik cetak atau sablon. Jadi ada 3 teknik dalam pembuatan motif batik, yaitu teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak atau sablon ya. Anak-anak tadi sudah menyebutkan teknik-teknik dalam membuat motif batik. Nah, sekarang apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat batik dengan teknik tulis? Ada yang tahu? Ya, coba sebutkan. Ya, pintar sekali Hana. Alatnya canting. Selain itu, malam. Ya, terus apa lagi? Gawangan, betul. Terus untuk memanaskan lilinnya
butuh apa? Kompor dan wajan. Ya, betul sekali. Ya, jadi itu alat yang digunakan dalam proses pembuatan batik dengan teknik tulis. Pinter sekali anak-anak. Nah, anak-anak, motif-motif batik di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ada yang tahu? Kenapa? Misalkan di Cilacap ini motifnya lebih ke banyak tumbuhannya, sedangkan mungkin di Pekalongan itu punya motif sendiri. Kenapa bisa berbeda-beda? Ya, karena beberapa faktor ya. Salah satunya karena kondisi geografis, kondisi lingkungan alam. Kemudian karena ketersediaan bahan baku. Kemudian karena kegiatan manusianya yang berbeda-beda. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi kalian juga sudah menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat batik dengan teknik tulis. Sekarang bagaimana proses pembuatannya? Ada yang tahu tidak? Proses pembuatan batik dengan teknik tulis. Ya, yang pertama itu prosesnya apa? Ya, pintar, betul sekali. Tekniknya yaitu membuat pola pada kertas, disebut juga dengan proses nyungging ya. Namanya apa? Nyungging ya. Kemudian pola yang ada di kertas dituangkan atau disalin ke atas kain. Nah, itu disebut dengan proses japlak. Proses apa? Ya, betul, japlak ya. Jadi dari pertamanya dibuat di atas kertas, kemudian disalin atau dijiplak di atas kain. Itu namanya prosesnya japlak ya. Ya, kemudian ada proses pewarnaan. Pewarnaan itu bisa menggunakan bahan pewarna alami. Contohnya kunyit, kemudian daun suci, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan pewarna kimia itu ada, contohnya ada banyak sekali ya, ada neptoson dan jenisnya banyak sekali ya. Nah, selanjutnya ada proses pelunturan malam atau lilin dari kain. Ada yang tahu nama prosesnya apa? Tadi kalian sudah baca? Ya, betul sekali. Nama prosesnya itu ngelorot. Ngelorot itu proses ketika peluruhan dari malam atau lilin. Jadi kainnya yang ada lilinnya atau malamnya itu direndam di air mendidih agar malamnya itu bisa luntur. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi itu proses-proses dalam pembuatan batik dengan teknik tulis. Nah, sekarang sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada? Ya, jika belum ada, kita lanjutkan. Selanjutnya, tadi kalian sudah membaca bermacam-macam motif batik ya. Ada yang masih ingat tadi motif apa saja? Ayo, motif? Ya, motif kawung. Terus ada apa lagi? Megamendung. Motif parang. Ya, betul ya. Tadi juga sudah dijelaskan. Beragam motif tersebut memiliki perbedaan atau ciri-ciri khususnya. Disebabkan karena apa? Ya, karena perbedaan geografis, perbedaan kegiatan manusia, dan perbedaan kebutuhan atau ketersediaan sumber daya ya. Selanjutnya coba kalian perhatikan. Di sini Ibu sudah bawa kain. Kalian perhatikan, kain yang Ibu bawa ini terdiri dari motif apa saja ya? Yuk, coba diperhatikan. Ada dua motif. Motif apa? Ya, pintar. Motif kawung. Yang mana yang motif kawung? Ya, yang bulat-bulat. Yang ini ya, ini motif kawung. Kalau yang ini, motif apa? Apa ya yang ini? Motif parang. Betul sekali, pintar. Nah, anak-anak, motif-motif ini itu tidak sekedar nama saja.
Jadi ada maknanya, ada filosofi atau sejarahnya. Kenapa kok yang ini dinamakan motif kawung, kemudian yang ini dinamakan motif parang? Itu ada sejarahnya ya, ada filosofi dan maknanya. Contohnya motif kawung yang ini bulat-bulat itu menunjukkan atau menggambarkan seperti buah kawung. Ada yang tahu buah kawung? Buah kawung itu bentuknya seperti kolang-kaling. Nah, di sini digambarkan seperti kolang-kaling yang disusun secara geometris. Maknanya apa? Maknanya itu bahwa suatu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita itu berusaha, maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada motif parang. Sejarahnya apa, ada yang tahu atau menceritakan tentang apa? Ya, motif parang ini menggambarkan sebuah ombak. Ini digambarkan seperti ombak. Artinya apa? Maknanya itu bahwa motif ini melambangkan bahwa manusia itu tidak boleh mudah menyerah. Ya, jadi pantang menyerah. Seperti itu ya, motif parang dan motif kawung. Ya, selanjutnya anak-anak silakan kalian menggambar motif batik. Jadi di buku itu sudah dicontohkan beberapa motif batik ya. Di situ ada banyak contoh motif batik. Silakan kalian gambar sesuai dengan yang ada di buku atau menurut kreasi kalian masing-masing. Ya, misalkan ada yang mau ditambahi gambar tumbuhan, gambar hewan, atau kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar kita, itu boleh sekali. Jadi silakan kalian gambar motif batik sesuai kreasi kalian. Seperti itu ya. Silakan kalian gambar di kertas HVS berikut. Ya, waktunya Ibu beri waktu kalian 20 menit. Cukup ya? Cukup 20 menit. Silakan dikerjakan. Setelah selesai bisa dikumpulkan di meja Ibu. Ya, anak-anak bagus sekali ya. Tadi anak-anak sudah menggambar motif batik, ada yang dibuat kreasi, ada yang menggambar tumbuhan, hewan-hewan, benda, dan lain sebagainya, dan ada juga yang menggambar sesuai motif yang ada di buku. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang belum paham? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mari kita bersama-sama mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar apa saja? Ya, tadi kita belajar mengenai motif-motif batik. Tapi sebelum itu kita sudah belajar mengenai alat yang digunakan untuk membatik dengan teknik tulis. Apa saja ya? Ya, ada gawang, terus ada canting, lilin atau malam, terus wajan dan kompor. Ya, bagus sekali, betul ya. Kemudian ada 3 teknik dalam membatik. Teknik apa saja? Teknik tulis menggunakan canting, kemudian teknik cap menggunakan stempel, dan yang ketiga teknik cetak atau sablon. Betul sekali. Nah, tadi kalian juga sudah membaca beberapa motif-motif atau mengamati motif-motif batik yang ada di buku. Coba sebutkan motif-motif batik yang ada di Indonesia. Ya, Megamendung, parang, kawung, motif khas Pekalongan. Ya, betul. Ya, banyak sekali ya motif-motif batik yang ada di Indonesia. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan kalian buka buku temanya. Di situ di bagian bawah halaman 113 itu terdapat beberapa soal. Silakan kalian kerjakan di rumah.
kalian kerjakan di rumah ya untuk PR. Sudah paham PR-nya? Ya. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Oke ya, dan untuk pembelajaran berikutnya, kita akan belajar mengenai karya seni rupa 2 dimensi pada benda. Jadi besok kita akan praktek. Kalian bisa menyiapkan kaleng, kertas, dan spidol berwarna. Silakan kalian siapkan ya. Besok kalian bawa ke sekolah untuk kita praktikkan bersama-sama. Ya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan anak-anak bisa bersiap terlebih dahulu. Sudah? Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih karena anak-anak sudah aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan PR, jangan lupa belajar, dan jangan lupa alat-alat dan bahan yang tadi Ibu sebutkan besok dibawa ya. Anak-anak juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.